Oke guys, halo semua, welcome back lagi channel gue, pastinya di channel The Felix DM guys ya. Oke guys, video kita kali ini gue bakal membahas satu hal yang cukup menarik banget dan mungkin kalian pasti tungguin banget ya dari dulu guys ya, yaitu pembahasan untuk recap story ya guys ya. Nah, jadi kali ini gue bakal bikin recap story yang chapter 2. Karena kemarin yang chapter 1 gue udah bikin, tapi gue belum bikinin playlistnya. Jadi gue bakal bikin setelah ini guys ya. Nah, jadi kita bakal lanjut aja guys ya, masuk ke pembahasan coy, biar nggak terlalu lama guys ya. Langsung aja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke. Untuk chapter 2 sendiri itu diberi judul The Royal Banquet ya. Bisa kalian lihat depan kalian ini coy. Nah, jadi ini story yang cukup bisa dibilang sih ya masih ya tetap sama guys ya, perjalanan Eros untuk mencari-cari seluruh anggota lamanya dia sih, atau bisa bilang dewi lamanya dia sih, intinya kayak gitu. Nah, jadi kali ini untuk awal cerita itu dimulai dari Eros ya guys ya, yang kebetulan dia itu lagi rehat ya, rehat di sebuah hotel. Dia tuh rehat dan sedang tidur enak-enakan, tapi dia malah mengingat masa lalunya dia guys ya. Jadi dia memimpikan masa lalunya dia tentang saat dia pertama kali disegel tuh coy, sama salah satu dewinya, yaitu si Aphrodite. Jadi kayak gitu guys ya. Nah, jadi dia ingat masa lalunya dan dia masih ingat coy untuk si Aphrodite, karena dia nanyain coy kenapa dia disegel sama si Aphrodite gitu guys ya. Jadi kayak gitu. Nah, setelah itu si Eros pun bangun dan dia pun ya santai-santai dikit lah, gerak-gerakan. Lalu dia ngeliat dari jendela gitu coy, dia ngeliat dari kegelapan itu ada orang yang ngenap-ngenap jalannya coy di malam-malam gitu coy. Nah, jadi karena Erosnya agak merasa risih, jadi dia pun langsung turun coy ke bawah. Tapi nggak lewat pintu ya guys ya, jadi dia langsung turun dari jendela itu coy. Nah, setelah dia turun dari jendela, yang dia lihat langsung siapa? Ya, si Kartila guys ya. Jadi Kartila sendiri dia tuh lagi jalan-jalan santai gitu sebenarnya sih, tapi jalannya gak mencurigakan gitu guys ya bagi si Eros coy. Nah, di sini si Kartila itu sebenarnya pengen pergi gitu coy, tapi si Eros nggak ngasih dia pergi ya guys ya. Karena bisa bilang sih Eros masih perlu si Kartila, karena Kartila itu kan dewinya Eros juga ya. Karena dia itu adalah reinkarnasinya si Dewi Apate ya guys ya, dimana dia itu adalah dewi kemegahan gitu coy, intinya kayak gitu sih. Nah, jadi karena si Kartila ini merasa juga risih dan dia kesel juga guys ya, karena gerakannya itu dibatasi banget ya sama si Eros, karena nggak dikasih kemana-mana gitu coy. Jadi akhirnya si Kartila pun nantangin si Eros gitu coy. Jadi kayak gitu. Nah, mereka pun akhirnya perang dan ya hasilnya cukup udah bisa ditebak sih, dimana si Kartila akhirnya kalah coy lawan si Eros gitu coy. Nah, dari sini setelah si Kartila kalah, si Eros pun ngasih hukuman coy sama si Kartila, dimana dia ini ngelucutin semua pakaiannya si Kartila, kemudian dia diikat pakai sihir dan dibiarin gitu sampai pagi ya guys ya. Ya, ini bener-bener parah banget sih si Eros coy. Nah, jadi di sini Kartila itu benar-benar di challenge banget coy sama si Eros. Dia itu dibiarin gitu coy dalam keadaan tanpa memakai apa-apapun di luar ruangan gitu coy. Gigi parah gitu coy. Nah, di sini dia di challenge banget dan di sini si Kartila itu panik coy. Tapi di satu sisi selain dia panik, dia tuh seneng gitu coy rasanya. Dia tuh kayak seneng juga tuh rasanya gitu coy. Tapi dia itu berharap banget sih jika seandainya guys ya, kalau ada yang nemuin dia ya dengan keadaan tanpa memakai apa-apa gitu coy. Dia itu berharap banget yang datang itu bukan om-om tua banget lah, intinya kayak gitu guys ya. Tapi akhirnya pas pagi dia tuh ngira tuh ada om-om yang datang gitu coy, karena ya dia nggak pakai apa-apa juga kan, dia takut panik banget gitu coy. Tapi yang datang siapa untuk pagi-pagi itu ya Eros ternyata coy. Jadi Eros datang, kemudian si Kartila pun akhirnya diseret lagi ya guys ya ke dalam hotel, dan ya lo tahu sendiri ya kayak gimana lah intinya kayak gitu guys ya. Nah, jadi setelah itu selesai guys ya, akhirnya Kartila pun ya intinya sih udah jadi bagian dari si Eros ya guys ya. Di pagi hari itu si Kartila bener-bener lemes banget coy keadaannya dia, dan kebetulan si Inase juga udah gini coy, udah bangun pagian lebih duluan lah, intinya dia pagi bangun lah intinya. Nah, situ Inase nanyain tuh coy, lah lu kenapa gini, apa ya, lu kenapa lemes banget Kartila? Ya lu tahu sendiri lah, nggak apa-apa, mungkin gua nggak bisa tidur gitu malam-malam. Padahal aslinya dia itu ya main sama Eros lama-lama coy. GG parah gitu coy. Nah, di satu sisi si Eros itu bilang coy kalau Kartila itu udah jadi bagian dari kita gitu coy. Ya,
akhirnya karena si Inase itu akhirnya paham. Nah, akhirnya dia tuh cemburu cuy si Inase. Ya, tapi menurut gue sih ini hal yang wajar banget, dan Eros pun juga mewajarkan si Inase cemburu guys ya. Karena Inase ini kan sebenarnya adalah seorang dewi kecemburuan gitu cuy. Yaitu ya visualnya si siapa ya, lupa gue namanya cuy. Nah, intinya kayak gitu, yaitu dewi kecemburuan. Jadi kecemburuan dia itu hal yang merupakan wajar banget lah dari sifatnya si Inase gitu coy. Nah, jadi kayak gitu guys ya. Nah, tapi di sini dengan Kartila ya guys ya, yang udah jadi bagian dari Eros, mereka berdua ini sekarang ya bisa ngerasain sesuatu yang berbeda banget dari diri mereka guys ya. Jadi dari sisi Inase dan Kartila juga ngerasain bahwa mereka itu punya sesuatu yang terpendam ya dalam diri mereka. Ya, sebuah relik rahasia lah intinya kayak gitu cuy. Ada terpendam dalam diri mereka, jadi mereka itu mau mencoba untuk ya memakai gitu cuy. Karena emang itu kan efek dari si apa ya, dewi-dewinya Eros yang udah bereinkarnasi ya guys ya, menjadi ya sekarang yang ini cuy. Itu si Inase sama si Kartila gitu ya guys ya. Nah, jadi dan di satu sisi sekarang si Kartila ini juga udah bisa memiliki ability baru ya guys ya, dimana di sini dia bisa ngerasain keadaan atau bisa dibilang sih keberadaan di mana relik-relik yang lain itu berada guys ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi si Kartila itu ngerasain ada sebuah relik yang deket banget lah intinya di kota Sellia ini. Jadi mereka itu mau membuat rencana untuk mendapetin relik itu coy. Tapi di sini akhirnya ya mereka tuh bagi tugas lah. Inase sama si Eros ya urus urusan mereka sendiri. Setelah Kartila ya nyari informasi mengenai relik yang akan mereka cari nanti untuk next. Nah, setelah itu guys ya, akhirnya Kartila balik lagi, walaupun di satu sisi si Inase itu keadaannya udah lemes juga gitu coy. Ya walaupun Kartila tahu sih apa yang terjadi dalam ya kegiatan mereka berdua gitu coy. Nah, di sini Kartila itu ngasih info baik dan buruk ya guys ya. Info baiknya si Kartila tahu di mana lokasi dari relik tersebut yang mereka bakal cari lagi. Tapi di sisi lain, masalah yang paling besar adalah lokasinya itu cuy. Jadi lokasinya itu berada di kerajaan cuy, itu di ya tempatnya para orang-orang kerajaan gitu cuy. Nah, jadi karena tempatnya itu di sana cuy, di istana gitu guys ya. Jadi di sini mereka juga agak kebingungan sih gimana sih nyarinya. Tapi di sini Inase udah bikin rencana dimana mereka itu mau mengambilnya itu saat si putri dari kerajaan itu ulang tahun ya guys ya. Nah, kebetulan yang punya reliknya itu yang bawa ya guys ya, yaitu si Rofi ya guys ya. Itu si putri Rofi. Nah, jadi mereka ngerencanain untuk ngambil dari reliknya itu pas di ulang tahun dari si Rofi. Nah, jadi di sini memang tenggatnya cukup singkat banget ya guys ya, karena cuma punya waktu sebulan dan mereka tuh nyiapin banget gitu coy. Nah, di satu sisi mereka ini bingung banget nih gimana sih cara nyiapin gitu coy, nyiapin rencana yang lebih mateng padahal kita cuma punya waktu tenggatnya dikit banget. Nah, di sini Eros pun ngasih info yang cukup menarik banget dibuat kita guys ya. Nah, jadi setiap dewi-dewinya Eros yang sekarang udah jadi bagian dari Eros itu sekarang udah bisa mengakses sebuah sistem baru guys ya, dimana mereka itu punya sistem yang namanya Artificial Dreaming Simulation ya guys ya. Nah, jadi Artificial Dream Simulation ini itu adalah sebuah tempat di mana para dewi-dewinya itu bisa melakukan training atau latihan mereka sendiri sesuai dengan ya visual mereka itu sendiri guys ya. Jadi mereka bisa latihan di tempat mereka masing-masing. Dan lokasinya ini itu nggak terlalu terpengaruh sama waktu gitu coy. Jadi mereka bisa latihan sepuasnya buat ningkatin kekuatan mereka. Jadi kayak gitu. Kalau kalian tahu ya seri Dragon Ball, nah mungkin kalian tahu tuh ada lokasi di mana kalian latihan cuma sehari, rasanya itu udah setahun. Nah, mirip-mirip kayak gitulah intinya guys ya. Jadi kayak gitu. Nah, akhirnya mereka pun latihan dari sana coy, sambil nungguin ya itu coy, nungguin gininya perayaan ulang tahunnya si Rofi gitu guys ya. Jadi kayak gitu. Nah, setelah itu guys ya, akhirnya latihan mereka pun ya udah selesai. Akhirnya menjalankan rencana mereka untuk menyusup ke pesta putri si Rofi itu guys ya. Jadi mereka berencana untuk menyusup ke dalam pesta tersebut. Nah, di sini rencana mereka tuh sebenarnya cukup lancar ya guys ya.
mereka berhasil masuk itu coy ke pestanya, mereka jalan-jalan, mereka berhasil dapetin ya tempat-tempat yang bagus banget lah intinya untuk biar nggak ketahuan lah sama para penjaga gitu coy. Tapi di sini Eros bikin kesalahan dikit nih, dimana Eros yang pengen tahu gitu coy sebuah ruangan karena dia mungkin ya ngerasa pede lah intinya kalau ruangan itu ada reliknya coy. Tapi yang ada ya ternyata di tempat itu nggak ada apa-apa dan alarmnya bunyi coy. Nah jadi rencana mereka berantakan dan akhirnya ya mau gimana pun mereka nggak punya backup plan dan akhirnya mereka pun terpaksa buat melawan penjaga-penjaga yang datang gitu coy. Jadi mereka terpaksa dah buat ngelawan balik gitu ya guys ya. Jadi kayak gitu. Nah di sini intinya sih ya rencana mereka gagal, walaupun mereka sebenarnya masih kabur ya guys ya, berhasil mereka kabur, cuma rencana mereka gagal. Nah di sini mereka itu mau memutuskan untuk ke hotel lagi, balik gitu coy, untuk membuat rencana baru. Tapi di sini Eros dengan kesadaran penuhnya minta kedua orang ini guys ya, yaitu si Kartila sama si Nase untuk ngikutin si Eros ke suatu tempat gitu coy intinya. Nah di sini mereka berdua tuh bingung mau kemana gitu coy. Diajak ke tempat yang aneh-aneh lagi gitu coy. Nah di sisi mereka pun ngikutin aja sih sebenarnya. Mereka ngikutin dan akhirnya mereka ngelihat seorang cewek yang lagi diganggu dua orang coy. Nah kebetulan cewek ini ya kalian pasti tahu lah siapa ya nanti ya guys ya. Nah jadi di sini Eros pun datang buat nyelamatin si cewek blonde ini coy. Nah jadi cewek blonde ini berhasil diselamatin dan akhirnya Eros di sini agak sedikit bingung, dia ngerasa kayak kok kayak kenal ini nih orang gitu coy, Eros ini. Nah, jadi si Kartila sama Inase pun akhirnya di belakangnya itu terkejut coy ngelihat si orang ini, ternyata dia adalah si Elin Kelvir ya. Elin Kelvir ini merupakan salah satu penyanyi yang paling terkenal banget di Celia gitu coy. Nah, kalau kalian tahu pastilah si Elin. Ini ya si Elin ya guys ya. Nah, setelah itu ya di sini mereka lakukan percakapan-percakapan yang cukup bisa dibilang sih ya normal lah pada umumnya. Dan di sini Elin itu mau ngasih sesuatu cuy buat mereka ya, intinya sih balas budi lah intinya kayak gitu. Tapi Eros dengan kesadaran penuhnya lagi, dia cukup bilang santai aja kayak gini. Yo, mau jadi harem gua nggak? Jadi kayak gitu. Dia mau ngundang si Elin untuk jadi haremnya lagi gitu cuy. Nah, sini mereka itu kaget. Si Inase kaget, cuman si Kartila sih sebenarnya kaget, cuman ya dia ngerasa oh ya udah gitu aja coy. Karena mungkin kalau misalnya Eros bilang kayak gitu, berarti ya ada kemungkinan si Elin ini merupakan bagian dari dewinya Eros. Tapi emang bener sih, Elin itu emang bagian dari dewinya Eros coy. Elin itu adalah dewi musik ya, dia itu si Isabella. Dia itu adalah dewi yang memang fokus untuk musik gitu coy. Jadi kayak gitu. Tapi emang wajar sih kalau dia itu juga seorang yang terkenal banget ya di Celia guys ya, seorang penyanyi. Karena emang dia itu punya visual seorang dewi musik gitu di dalam dirinya dia. Jadi kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya Elin ini agak bingungan dikit. Kenapa nih cowok tiba-tiba ngajak hal yang aneh banget gitu ya guys ya. Nah, akhirnya Kartila itu mengubah topik dikit. Ya walaupun memang disuruh biarin aja lah nih orang bicara kayak gitu. Nah, kebetulan di sini si Kartila pun akhirnya mengingat sesuatu guys ya. Nah, jadi dia ingat bahwa saat dia melakukan penyelidikan juga ya guys ya, saat pertama kali masuk ke dalam ya sesi kegiatan itu coy, pestanya. Nah, dia ngelihat kalau si Elin itu ada bagian dari tamu undangan dari pesta Putri Rovi ya guys ya. Nah, jadi kayak gitu. Dan akhirnya Kartila pun memanfaatkan situasi di mana akhirnya mereka pun ya berhasil lah masuk ke dalam pesta tersebut ya dengan jalur card VIP ya guys ya. Jadi intinya sih dia pakai si Elin karena Elin itu adalah tamu guest undangan istimewa banget. Jadi dia itu menggunakan Elin, memanfaatkan Elin gitu coy untuk bisa masuk ke pesta tersebut. Nah, setelah itu guys, mereka pun akhirnya berhasil masuk ya guys ya. Di sini mereka bagi rencana lagi nih ya guys ya. Dimana si Kartila lagi-lagi dia jadi ya orang yang monitoring, yaitu ngelihat-ngelihat situasi dan segala macam. Kemudian si Kartila di sini ya ini sih melakukan kegiatan dia ya sesuai yang biasa pada umumnya ya guys ya, yaitu jadi mata-mata.
Lalu untuk si Eros sama si Inase, dia ini pergi studi tour bentar ya guys ya, ke sebuah perpustakaan yang ada di kerajaan tersebut. Jadi di sini si Eros tuh punya rencana lain, gimana dia itu pengen ngebangkitin lagi kekuatannya si Inase gitu coy. Ya jadi intinya sih di sini Eros tuh juga menjelaskan beberapa hal ya tentang dirinya dan segala macam. Kemudian si Inase juga ngasih beberapa pengetahuan lah tentang Eros tuh coy, tentang dunia manusia, termasuk internet ya. Gue baru tahu coy kalau dunia ini udah ada internetnya coy, GG parah emang. Nah, akhirnya ya kalian tau lah, mereka setelah selesai berbicara segala macam tentang hal-hal yang menurut gue penting banget sebenarnya. Tapi kalau kalian mau lihat ini ya guys ya, mending kalian baca storynya coy, karena bakal kalian tahu ya guys ya, itu berapa penjelasan yang benar-benar GG banget sih, dimana dia tuh ngejelasin berapa hal tentang ya dunianya dia dulu sama dunia sekarang itu beda banget rasanya. Jadi kayak gitu. Dan dia ngejelasin juga beberapa hal-hal yang mungkin perbedaan itu berbeda banget sama yang sekarang gitu ya, intinya kayak gitu. Nah, akhirnya sih ya mereka akhirnya ya melakukan kegiatan mereka, dan ya kalian tau lah gimana kegiatan mereka gitu guys ya. Mereka tuh berusaha untuk ngebangkitin kekuatannya si Inase lagi lah, biar lebih kuat lagi Inase-nya gitu coy. Nah, di sini akhirnya ya mereka jalanin lagi itu cuy, rotasi mereka ataupun rencana mereka. Di sini kegiatannya si Eros udah selesai lah intinya coy. Jadi kayak gitu. Mereka udah selesai dan mereka pun akhirnya menjalankan tugas lagi. Tambahan-tambahan lagi. Nah, di satu sisi pestanya tuh kan udah mulai tuh, dan kebetulan ada sambutan nih dari si putrinya itu cuy, yaitu si Rofi. Nah, mereka pun lihat tuh si putri Rofi. Tapi di satu sisi Kartila kaget ya guys ya. Kagetnya kenapa? Ya, karena si putri Rofi ternyata menggunakan reliknya itu sebagai kalung ya guys ya. Jadi dia pakai reliknya itu di kalungnya dia cuy. Nah, jadi kayak gitu. Nah, mereka akhirnya mencoba dah biar bisa dapetin kalung yang dipakai si Rofi itu coy. Nah, jadi di sini kejadiannya dimana memang susah banget juga bisa dibilang sih, karena si Rofi-nya dikerumunin banyak orang setelah selesai sambutan. Jadi si Kartila sama Inase itu bingung nih mau digimana ini, karena dia itu terus dikerumunin banyak orang gitu guys ya. Nah, akhirnya kesempatan pun datang ya. Jadi karena si Rofi-nya itu udah naik lagi guys ya ke atas coy buat istirahat, sementara si Elin-nya itu udah melakukan kegiatan dia sebagai seorang penyanyi gitu coy. Dia menghibur para tamu undangan. Nah, jadi si Inase sama Kartila dan Eros pun akhirnya ngegas dah buat ngejalanin rencana mereka. Dan mereka pun robos langsung ke atas. Tapi di sini karena pakai ability-nya si Kartila guys ya. Jadi ability-nya Kartila itu bisa bikin mereka itu, dia si Kartila ya guys ya, itu punya kekuatan yang bisa bikin dia bergerak cepat, tapi tanpa mengeluarkan suara gitu coy. Jadi dia bisa ngalahin para penjaga itu tanpa ngeluarin suara sedikit pun. Jadi kayak gitu. Nah, akhirnya mereka pun berhasil lah guys ya masuk ke dalam gini guys ya, ke dalam kamarnya Rofi. Dan setelah Rofi-nya berhasil ketemu guys, akhirnya si Kartila itu minta dah cepet-cepet relik yang dipakai sama si Rofi saat perjamuan pesta tadi coy. Jadi kayak gitu. Nah, di sini awalnya si Rofi ini agak panikan dikit coy. Kenapa ada orang-orang yang datang secara tiba-tiba ke kamarnya dia, padahal dia nggak ngundang sama sekali gitu guys ya. Nah, akhirnya di sini Kartila tuh cepet kasih relik lo yang ada lo pakai di kalung itu coy. Jadi kayak gitu. Nah, di sini Rofi pun akhirnya setelah dia agak panikan dikit, dia pun akhirnya ya santai-santai. Kemudian dia senyum-senyum aja. Kemudian dia ngasih kalungnya tuh secara cuma-cuma coy, tanpa perlawanan sedikit pun. Nah, di sini agak bingung nih orang-orang coy, terutama Kartila. Dia nanyain, lah ngapain lo kasih kalung lo secara cuma-cuma tanpa perlawanan gitu coy. Dan akhirnya Rofi pun bilang, ngapain gue harus ngelawan kalian bertiga? Gue nggak mungkin bisa menang lawan lo bertiga. Gue sendirian, nggak mungkin bisa menang, kata si Rofi gitu coy. Nah, akhirnya ya dikasih lah coy. Mau gimana lagi? Lagian Rofi-nya juga nggak mau ngelawan gitu guys ya. Nah, di sini Eros pun ada mendapatkan sedikit ya sesuatu yang mungkin bisa dibilang janggal banget ya dalam kegiatan mereka menyusup ke dalam pestanya si Rofi ini coy. Gimana sepertinya dalam prosesnya ini coy, Rofi itu udah seperti sengaja banget coy untuk buat mereka bertiga bisa sampai ke kamar dia itu coy. Jadi kayak gitu. Nah,
Rofi di sini akhirnya dah setelah dia ngasih reliknya itu, Rofi pun akhirnya bercakap-cakap sedikit. Kemudian dia di sini melakukan sedikit yang namanya ya transaksi ya guys ya. Dimana mereka di sini mencoba untuk membuat kerjasama. Rofi meminta bantuan dari mereka bertiga itu untuk melakukan sebuah kerjasama mendapatkan relik-relik yang lain coy. Jadi kayak gitu. Nah, di sini karena di satu sisi Rofi-nya ini memiliki pengetahuan ya guys ya tentang semua relik yang ada coy dari setiap region gitu cuy. Jadi ada relik-relik di tiap sana, di tiap region itu dia tahu tuh tempatnya di mana. Dan di satu sisi juga si Rofi-nya itu udah punya 3 relik coy. Dia dipegang itu udah punya 3 relik coy. Jadi kayak gitu. Nah, di sini mereka itu udah agak terdesak dikit karena memang ya guys ya para penjaga itu udah mau datang tuh. Nah di sini mereka panik tuh, gimana nih penjaga udah datang, kita nggak mungkin bisa keluar gitu coy. Dan akhirnya setelah ya transaksi mereka cukup berjalan ya alot dikit lah, cuma ngasih tahu doang sih untuk gininya kegiatan mereka yang mungkin mereka mau lakukan gitu coy. Akhirnya ya karena Rofi udah lihat gitu coy penjaganya mau datang-datang semua, dia pun ngasih sebuah jalan rahasia gitu coy. Rofi memberikan mereka bertiga tuh jalan rahasia, dimana itu adalah jalan untuk mereka bisa escape gitu coy. Ya walaupun sebenarnya mereka bertiga juga agak merasa ragu karena kemungkinan besar itu adalah gini coy jebakan gitu guys ya. Jadi kayak gitu. Tapi mereka nggak punya pilihan lain coy selain memakai jalan rahasia yang dikasih sama si Rofi itu coy. Akhirnya mereka pun ya langsung dah melarikan diri ke tempat itu coy. Nah di sini Eros bentar dulu nih, dia diam dikit bentar coy. Dia ngeliatin si Rofi terus nih, tapi bingung juga sih karena Rofinya terus senyum-senyum aja coy ke dia coy. Dan akhirnya si Eros pun juga ngerasa ada yang aneh banget nih sama si Rofi. Dia ngerasa kekuatannya Rofi ini benar-benar kuat banget gitu coy. Padahal dia kuat coy, tapi dia nggak mau coy ngelawan mereka bertiga gitu coy. Nah itu janggal banget dan akhirnya setelah selesai, ya akhirnya Eros pun langsung pergi dah kayak gitu coy. Nah jadi ya akhirnya mereka pun berhasil ya melarikan diri gitu guys ya. Nah, di satu sisi setelah mereka berhasil ya ke tempat dari ujung dari jalan rahasia tersebut ya guys ya. Mereka tuh udah sampai di tempat ujung gitu coy. Nah, itu tempatnya mungkin agak sedikit tertutup memang, tapi di sini Kartila ngeliat tuh di bagian ya sela-sela tembok gitu coy. Itu ada penjaga gitu coy. Banyak banget gitu. Nah, di sini mereka itu udah ngerasa, waduh ini kayaknya jebakan deh. Ada penjaga coy di samping kayak gitu. Nah, akhirnya ya mereka pun terpaksa dah untuk ngelawan coy karena para penjaganya itu nyadar ada orang coy di sana gitu guys ya. Akhirnya mereka berlawanan, lawan, tapi di sini penjaganya agak beda dikit ya guys ya. Penjaganya tuh dia tuh mengeluarkan aura-aura merah gitu guys ya. Jadi kayak gitu. Mereka tuh kebingungan kok ada aura-aura merahnya. Nah, di sini akhirnya dalam stage terakhirnya, coy, mereka ngerasain sesuatu yang kuat banget datang nih guys ya ke hadapan mereka. Dimana mereka itu ngedengerin suara musik yang merdu banget. Jalan mau ke tempat mereka itu benar-benar bikin apa ya atmosfer tuh benar-benar waduh mencekam banget gitu coy. Suaranya merdu banget tapi bikin mencekam gitu guys ya. Akhirnya ya Eros ini memperingati ya mereka berdua kalau ada sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang lucu banget untuk si Eros. Gue nggak paham sih kenapa Eros itu bilang ada suatu hal yang lucu banget mau datang untuk menghampiri mereka gitu coy. Dan akhirnya yang datang siapa? Ya di sini yang datang itu adalah Elin ya guys ya. Elin dengan aura merahnya banget, dengan aura kebencian banget, dia datang untuk ya mungkin gue nggak tahu sih ngapain dia bisa datang di sana guys ya. Akhirnya karena memang ngerasa ya guys ya ini ancaman banget nih buat mereka bertiga. Akhirnya mereka pun menghadapi si Elin yang ada aura merah tersebut ya guys ya. Dan akhirnya ya pertarungan pun akhirnya sampai situ aja guys ya. Memang kalau bisa dibilang sih dalam akhir season ketiga maksudnya part ketiganya di story-nya itu chapternya itu si Elin-nya tuh udah kalah ya guys ya. Tapi itu bukan Elin yang asli coy. Jadi itu adalah Elin yang versi cloning itu coy. Kemungkinan besar itu buatannya si Lord Abyss. Kayak sama sih di chapter 1 gitu coy. Dimana si Lord Abyss ngasih juga kejutan kayak gitu.
ada seorang cewek dengan aura merah gitu datang. Kemarin kan kalau nggak salah chapter 1 itu yang naik itu adalah Elin. Bukan Elin ya, tapi si Misaki. Tapi sekarang yang naik adalah si Elin gitu coy. Nah, akhirnya cerita pun selesai dan sampai situ aja dah guys ya. Untuk recap story chapter 2 guys ya. Nah, jadi mungkin kalau ada pembahasannya yang mungkin masih ada kalian bingung, ya silakan aja di kolom komentar ya guys ya. Mungkin kalian punya teori-teori yang bagus sih untuk bisa dijelaskan juga pastinya. Nah, itu aja guys ya info dari gua. Thank you banget nonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, see you in the next video guys. Goodbye. Dadah.